Halo guys, balik lagi nih di channel Yanti Stories. Nah, seperti biasa aku akan menceritakan lagi nih sebuah pengalaman horor dari teman online kita, sebut saja namanya Siska. Yang mana Siska ini diminta oleh ayahnya untuk menjaga makam kakeknya yang baru saja meninggal dunia. Nah, seperti apa kisahnya? Mari kita dengarkan bersama. Oke guys, kali ini tuh datang cerita langsung nih dari salah satu teman online kita. Ya, sebut saja namanya Siska. Siska ini nih ingin membagi pengalaman horornya, dimana waktu dia itu masih duduk di kelas 1 SMP. Nah, pada saat itu tuh Siska mana ngerti tuh tentang hal-hal mistis, apalagi yang berbau-bau mistis gitu guys. Nah, dimana pada hari itu tuh dia mendapatkan kabar kalau kakeknya meninggal dunia setelah azan subuh. Kebetulan di hari kematian kakek Siska ini itu tuh bertepatan di malam Jumat Legi. Yang mana guys, banyak beberapa orang yang percaya kalau itu seseorang yang meninggal di malam Jumat Legi, makamnya itu kudu dijaga, karena takutnya ada orang yang iseng yang ingin mengambil tali pocong atau apalah. Nah, saat itu tuh Siska nggak ngerti tuh dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, di hari itu tuh semua keluarganya Siska nih saling mengabari satu sama lain untuk mengabari kalau kakinya sudah meninggal dunia. Nah, pada hari itu juga dilakukan pemakaman yang terbilang cukup jauh lah dari rumahnya si Siska ini guys. Nah, setelah beres pemakaman, ternyata ayahnya Siska ini tidak langsung pulang ke rumah. Di situ tuh sepertinya beliau melanjutkan untuk menjaga makam sang kakek. Dan saat itu tuh kiai yang membantu proses pemakaman itu bilang ke Siska kalau entar malam kamu yang akan jaga makam kakekmu. Nah, saat itu tuh Siska hanya mengiyakan saja apa yang dikatakan oleh kiai itu. Nah, akhirnya tidak lama kemudian Siska pun pulang nih meninggalkan makam kakeknya itu. Dia berjalan sendiri menyusuri kuburan-kuburan yang bisa dibilang itu Siska agak rumit nih untuk menemukan jalan utama dari pemakaman itu. Nah, singkat cerita, sampailah Siska di jalan utama. Saat dia berjalan menuju rumahnya, yang bisa dibilang cukup jauh lah dari pemakaman itu, tiba-tiba saja tidak tahu mengapa Siska merasa merinding karena suasana di sore hari itu tuh terasa sangat beda. Tanpa berpikir panjang, Siska pun mempercepat langkahnya agar segera sampai di rumahnya guys. Nah, singkat cerita, malam pun tiba, dimana ayahnya Siska ini udah pulang dari pemakaman. Nah, Siskanya gantian lagi nih buat jagain makamnya kakeknya. Akhirnya dia minta tolong ke ayahnya untuk nemenin dia pergi ke makam itu. Terus akhirnya mereka pun pergilah nih kan, membawa bekal senter yang bisa dibilang gak terlalu terang lah guys. Di sepanjang perjalanan ada sikap aneh dari ayahnya si Siska ini guys, dimana ayahnya ini tuh berjalan kayak sedikit berlarian gitu. Entah apa yang mengejarnya. Nah, saat itu tuh Siska ngikut aja gitu dengan langkah ayahnya. Nah, semakin dekat dari pemakaman kakeknya,
Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan banyak sekali cahaya-cahaya yang muncul dari arah pemakaman itu. Saat itu tuh si Siska berpikir kalau lagi banyak orang yang datang ke makam itu. Terus singkat cerita, sampailah mereka berdua di makam kakeknya. Terlihat ada kiai yang tadi membantu proses pemakaman sudah berada di makam kakeknya itu. Dan terlihat juga kalau kiai itu tuh kayak lagi pegang cangkul gitu guys. Entah apa yang dia lakukan. Nah, tiba-tiba bertiup angin yang sangat dingin di sekitaran makam kakeknya itu. Di situ tuh Siska, dia tuh kayak mencium bau bangkai yang berasal dari belakangnya. Siska juga mendengar tuh kayak ada suara loncatan. Dan benar saja guys, itu adalah sosok pocong dengan muka yang sangat-sangat menyeramkan. Melihat hal yang menyeramkan itu, Siska pun langsung bersembunyi di belakang badan bapaknya guys. Nah, di situ tuh kiai itu membaca doa-doa dan juga zikir yang membuat pocong itu menghilang perlahan. Tapi guys, selang beberapa saat muncul lagi sosok-sosok lain yang berada di sekitar kuburan itu. Nah, di situ tuh gangguan semakin kuat guys. Entah apa yang terjadi di makam kakeknya Siska di malam itu. Di situ tuh kiai hanya bisa pasrah dengan membaca-baca zikir dan doa untuk mengusir makhluk-makhluk itu. Emang benar ya guys ya, kalau seseorang yang meninggal di malam Jumat Legi itu tuh bisa dibilang kayak jasadnya tuh diincar sama makhluk halus, juga orang-orang sekitaran gitu ya. Makanya kayak kudu dijagain gitu kali ya makamnya. Nah, oke, kita lanjut lagi nih. Terus setelah gangguan-gangguan itu, tiba-tiba samar-samar terdengar suara azan subuh yang membuat makhluk-makhluk di sekitaran kuburan kakeknya Siska ini menghilang perlahan guys. Saat itu tuh Siska mulai merasa lega sedikit guys, karena tadinya tuh dia benar-benar ketakutan, dan itu tuh bisa dibilang jadi pengalaman yang paling mengerikan nih yang dialami oleh Siska. Dan setelah itu mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah guys. Nah, di perjalanan pulang Siska pun merasa lega karena sudah tidak lagi menjaga makam kakinya itu. Mungkin bagi Siska ini adalah pengalaman horor yang paling mengerikan yang pernah terjadi di dalam hidupnya guys. Karena tuh emang nyata gitu. Dia tuh kayak melihat semua sosok yang berada di kuburan kakeknya dalam satu malam. Dan emang pada saat azan subuh berkumandang, baru dah tuh makhluk-makhluk itu menghilang secara perlahan. Nah, singkat cerita, sampailah sudah nih bapaknya Siska dan Siska nih di rumahnya. Nah, mereka disambut oleh ibunya dan juga adiknya guys. Tapi guys, ada yang bikin aneh dan juga merinding dengan apa yang dikatakan oleh ibunya. Kalian tahu ibunya bilang apa guys? Ibunya bilang, "Loh Siska, kamu ikut juga ya jagain makam kakek? Terus yang semalam cuci piring itu siapa?" Saat itu Siska tidak mau berpikir aneh nih guys. Dia sudah cukup capek dengan kejadian semalam yang dia alami di makam kakeknya. Nah, gimana nih guys? Menurut kalian serem gak pengalaman horor dari teman kita yang bernama Siska, di mana dia mengalami kejadian-kejadian gaib
saat dia menjaga makam kakeknya. Dan bukan cuma itu guys, ibunya juga mengalami hal-hal yang aneh gitu. Karena ada sosok Siska yang semalaman menemani dia, bahkan beraktivitas di rumahnya guys. Oke, jika kalian suka dengan ceritanya dan sebagai bentuk dukungan kalian, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel aku. Terima kasih guys, sampai ketemu lagi di cerita-cerita horor selanjutnya. Jangan lupa juga nonton video-video lain guys di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.